Random game, random game, game start. Kami mau nanya, Pak, sebelumnya Romo tahu ada kasus yang penentangan peresmian gereja katedral di Palembang sebelumnya. Romo tahu? Kira-kira tanggapan dari Romo sendiri bagaimana, Pak? Tidak semua riak-riak itu mewakili seluruh masyarakat dan umat kan. Pasti dalam hidup bersama ada satu dua orang yang suka tidak menerima, tapi tidak berarti bahwa dia mewakili kelompok mayoritas. Karena itu ya bagi Romo itu sebagai tanda bahwa ya, ada kepedulian, bahwa ada kami, ada orang lain. Kalian tidak sendiri, tapi ada orang komunitas A, komunitas B, komunitas C. Itu berarti memberikan pesan bahwa harus ada sebuah message yang dijalin bersama, komunikasikan bersama sehingga ngerti kenapa. Karena kadang kan persepsi berbeda. Tapi pada prinsipnya bahwa ya gereja itu sebagai sebuah tanda lain itu diperhatikan, tapi sekali lagi tidak mewakili mayoritas. Ini juga dalam kehidupan bersama, ada satu anak yang misalnya tidak puas, ini berarti bahwa semua anak tidak puas dengan saya. Kalau itu mungkin satu ya memang dikatakan tidak berarti semua anak tidak suka dengan apa. Beberapa masyarakat di Palembang yang mereka nggak setuju sama peresmian gereja katedral di Palembang. Itu tanggapan kakak gimana, kan? Menurut saya itu sih objektif ya terhadap orang. Karena menurut saya kalau orang yang seperti itu menurut saya kurang bagus lah. Kalau kita lihat dalam undang-undang kita udah bisa melihat sila pertama itu bukan cuma satu agama saja, itu semua agama. Jadi kita bisa melihat di situ bahwa apa yang harus kita lakukan itu adalah menerima, merenungkan, jangan berbuat yang tidak bagus, dan selalu taat berdoa. Yang paling penting itu tidak usah membalas. Bagaimana tanggapan Bapak tentang beberapa penutupan gereja yang diakibatkan karena beberapa aspek masyarakat itu yang tidak menyukai adanya gereja di lingkungan tersebut? Bagaimana menurut Bapak? Ya mungkin ada mana ya? Ngomong apa ya? Kita itu kan memeluk kepercayaan masing-masing, jadi ya mungkin ada yang itu nggak senang, itu pasti ada. Tapi kita bisa waspada. Kita harus berbuat baik, tidak berbuat baik dengan lingkungan sesama itu, berbuat baik. Tidak macam-macam. Pertanyaan selanjutnya nih Romo sendiri gitu, dalam kehidupan pribadi pernah nggak mengalami peristiwa atau kayak tindakan yang diskriminasi atau intoleransi dari masyarakat lain atau komunitas lain? Saya sendiri, saya Romo sudah 30 tahun lebih menjadi Romo ya, dan saya bertugas dari di Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan saya selalu bersinggungan dengan berbagai macam komunitas. Jadi ya semenjak jadi Romo itu, Romo udah bertugas di Papua, kemudian di Sulawesi Tengah. Waktu kerusuhan Poso, Romo ada di Sulawesi Tengah, dan Romo terlibat dengan bagaimana membangun solidaritas antar masyarakat sehingga tidak terprovokasi. Bagaimana persoalan-persoalan yang ada itu tidak menjadi masalah bagi yang lain. Romo juga bertugas di Sulawesi Selatan, di Makassar, di Palopo, dengan komunitas mayoritas Muslim. Dan saya sangat senang karena itu.
Di sini pun saya punya banyak sekali teman-teman Muslim, keluarga Muslim, Ustadz yang kalau raya saya datang ke mereka, mereka datang, mereka punya foto-foto dari saya bersama-sama. Jadi bagi saya sama sekali tidak ada kendala apapun, dan saya merasa sangat bahagia hidup dengan saudara-saudara lain, karena justru sangat indah kalau kita punya pertemanan yang baik dengan semua komunitas. Kakak nih kan mahasiswa nih, kan kita di sini minor ya, di antara mayoritas. Kakak pernah nggak mengalami kasus diskriminasi dan intoleransi dari mahasiswa setempat? Kalau kasus diskriminasi, semenjak saya di sini tidak ada kasus diskriminasi. Tapi mungkin ada pengucilan seperti sindiran-sindiran halus dari teman-teman ataupun bisa dibilang orang tua. Mungkin mereka masih ketinggalan informasi atau kurangnya toleransi bagi mereka dari beragama lainnya. Harapan kakak ke depannya biar gimana nih? Harapan kakak ke depannya? Mungkin harapan saya itu untuk memberikan kedamaian bagi seluruh manusia. Jadi kita itu perlu mengembangkan yang namanya rasa cinta terhadap agama. Itu bukan memandang agama ataupun suku atau apa. Jadi kita melihat orang nih, kita baru ketemu, oh ini saudara saya, teman saya. Jadi nggak ada pengucilan, nggak ada pembagian suku atau agama. Saya ingin bertanya, apakah Bapak sendiri di sini pernah tidak mengalami kasus intoleransi di gereja ini? Kalau selama saya di sini aman, nggak pernah ada kasus. Kalau dulu nggak, soalnya saya masuk ke sini 2013. Sebelumnya nggak tahu, Bang. Dari 13 ke sini aman, nggak ada masalah, Bang. Jika misalkanlah Pak, ada sebuah kasus intoleransi seperti ada beberapa orang berkerumunan yang begitu menghuni gereja untuk berusaha menutup gereja, kira-kira Bapak akan melakukan apa? Kalau ada penutupan gereja ya, Ya, beberapa orang yang berusaha mau menyerang gitu Pak. Kita mengatakan melakukan kasus intoleransi lah Pak. Tidak suka lah begitu Pak. kalau itu ya Pak. Sekarang kalau di sini kan sudah di gereja ini kan sudah dilindungi kan. Jadi kalau ada apa pasti polisi itulah kasus nanti yang nggak ada masalah kalau di polisi. Tidak ada masalah, berarti sudah aman lah begitu Pak. Aman sekali Ini aman. Aman Ya. ya Pak. Kalau tiap minggu kan polisi pasti datang. Oh ya Pak. Ya, kontrol, cek. Itu aman kalau di sini, Pak. Ya. Terus tanggapan Tomo mengenai pemerintah itu kan pemerintah nggak ada ikut ambil gitu dalam penolakan peresmian gereja itu. Harapannya ke depannya untuk masyarakat dan pemerintah gitu. Harapannya memang pemerintah itu adalah pemerintah untuk rakyat, untuk masyarakat. Kan? Jadi pemerintah itu bukan orang kelompok, orang tadi untuk masyarakat Indonesia. Berarti pemerintah harus hadir untuk semua kelompok masyarakat, agama apapun, suku apapun, dari apapun, pemerintah hadir untuk mereka. Karena negara ini adalah negara yang membangun dalam keragaman. Dalam keragaman itu kita hadir bersama untuk jadi ya harapan memang pemerintah depan mengayomi semua, membuka diri untuk semua, melindungi semua, tetapi juga menjadi media di mana mengumpulkan semua kelompok yang ada untuk silaturahmi, saling baik, menjaga bersama, semua orang saling memahami bahasa. Pesan kedepannya kan kita bisa lihat ya kemarin waktu penutupan peresmian gereja itu pemerintah nggak ada ikut campur gitu. Itu pesan kakak untuk pemerintah gitu gimana? Pemerintah itu sepertinya tutup mata sebelah gitu. Mereka kadang disalahkan, kadang mereka juga yang membuat gitu. Mereka juga sebagai pelaku. Jadi saya
memberikan saran ke pemerintah itu ya semua itu kan sama. Jadi tidak usah dibeda-bedakan, kecuali mereka hanya memikirkan sifat manusia. Tapi kalau tentang pemerintah kita tidak bisa apa-apa. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi bagaimana kata saya tadi. Untuk selanjutnya mungkin bisa melihat objeknya juga untuk manusia sekarang. Dan harapannya Bapak bagaimana dengan masyarakat yang intoleransi ini, yang tidak mau berbaur dengan agama lainnya, Pak? Ya kalau itu anunya masing-masing, Mas. Taruhlah kita maunya gitu itu dekat, tapi kalau nggak mau ya nggak masalah. Kita mau dekat, istilahnya bukan mau bergabung dengan kepercayaan, bukan, tapi istilahnya mau rukun gitu, ada rukun. Tapi kalau nggak mau ya nggak dipaksakan, jangan dipaksakan. Gitu. Iya. Tapi Pak, harapan Bapak buat harapan ke depannya untuk masyarakat ini? Lingkungan sini, taruhlah seluruh umat sini sama lingkungan gereja itu selalu rukun gitu ya. Nggak ada masalah apa-apa. Gitu. Yang dipinta itu aja. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apatı, 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 apatı,